Dap, Oke, di video sebelumnya kan kita ngobrolin soal isu lah ya. isu. Soal BMW mau nyaplok KTM. BMW mau akuisisi. Nah, aduh, ini sih kalau terjadi kacau sih ini Ada sih. salah satu yang bikin kaget lah. Kaget banget. Dua pabrikan terbesar di Eropa Betul. mau berkongsi gitu kan. Berkongsi, mau berkoalisi. Nah, jadi ceritanya gimana nih sih, Dap? Kenapa kepikiran gitu BMW mau ngambil KTM? Kayaknya karena BMW ini pengen turun ke MotoGP, cuma mereka butuh fasilitas riset. Bukannya beberapa tahun lalu sempet tuh BMW beli datanya Suzuki kan? Betul. Tapi kayaknya, ini mah data lama gitu Iya, ya. ini mah udah solasir ya. Iya, solasir Udah telat gitu. banget, jadi kayaknya Iya. mungkin dia butuh yang lebih proper dan mungkin kan dulu kan Suzuki motor cuma 2. Terus juga nggak sering ada di barisan depan lah. Mungkin KTM nih mumpuni nih, motor ada 4, terus juga sekarang lagi kompetitifnya. Kenapa kesempatannya tidak diambil oleh BMW untuk gua coba pendekatan deh supaya lebih secara riset juga mungkin oke gitu. Makanya KTM ini kan emang ya lagi inilah ya, lagi nggak baik-baik aja lah ya Iya, gitu kan. Secara keuangan ya, karena kan kalau mungkin ada yang belum tahu kan KTM ini kan sedang punya masalah keuangan. Dia punya hutang cukup besar, 225 juta atau sekitar 3,8 triliun rupiah. Jadi ya dia butuh dana segar lah dari mana-mana. Kan dulu kan ada isunya pernah disebutkan akan dibantu oleh Red Bull, bahkan ada Lewis Hamilton pengen danain juga. Kayak gue funding lu 900 juta euro, 3 kali lipatnya tuh. Si BMW ini ya. BMW-nya pengen 900 juta, jadi semua kayak fasilitas semua pabrikan mungkin bukan cuma di balap ya, mungkin pas secara pabrikan riset motor pun akan diambil BMW gitu. Iya, apalagi kan KTM ini banyak juga kayak di Dakar kan. Iya. Terus MXGP segala Nah, rupa. isunya sampai situ. Katanya BMW juga pengen turunin Dakar. Nah, Isunya sampai situ ya, bukan cuma di Gila. MotoGP doang. itu sih emang kayak KTM ini kan emang di dunia motorsportnya ini luas banget ya. Iya. Red Bull Rookies, Rookies. Moto3, Moto2 Moto3 ada semua lengkap. Jadi kalau bisa dicaplok BMW ini wah Kenapa datanya. enggak gitu ya? Di Dakar pun katanya masih oke lah. Ya, tapi Dap, gue mau tadi kan lu bilang KTM ini kan lagi butuh dana segar kan berapa Iya. 3 triliun. Iya. Sebenarnya kemarin yang Pertamina Korup aja bisa dibeli tuh sebenarnya. Banyak banget ya. Nyebelin banget Banyak tuh banget orang ya. Pertamina. Ih, Banyak banget ya itu ya. iya. Itu berarti bisa beli berapa puluh KTM? 60. Makanya kesel banget pasti teman-teman juga kan. KTM, iya. Tahun 90 jadi 92. Nah, Iya. Dap, kita lanjut lagi soal KTM nih ya. Oke, KTM ini kan sebenarnya datanya bagus. betul. Skuad pembalapnya bagus. Betul. Nah, BMW juga sebenarnya kalau gue lihat di World Superbike-nya tahun lalu juara. Iya. Punya skuad pembalapnya keren-keren nih. Oke. Nah. Tapi kenapa nggak harus lewat KTM gitu untuk dia masuk ke MotoGP? Kenapa nggak langsung ya udah gue turun sendiri aja gitu? Karena maju mundur. Dulu kan ya beberapa tahun lalu pernah sempat beredar kan si BMW ini pernah bikin motor prototype untuk MotoGP yang mirip banget sama Yamaha. Lupa tahun berapa, 2013 atau 12 kalau Yang motornya warna putih itu ya? Warna putih biru itu. Dengan ciri khasnya dia yang ada kayak mulutnya si M3 itu, yang ada dua lubang gitu. Ya, S-scoop-nya ya, itu mirip S-scoop-nya. banget. Nah, itu akhirnya itu dites, katanya time-nya itu dites di sirkuit Catalunya kalau nggak salah. Time-nya itu jauh banget dibanding MotoGP, udah 4 detik apa 5 detik gitu. Makanya kenapa mereka kayak, ntar aja deh gue fokusin satu-satu dulu, mungkin gue bikin supaya bisa jualan, supaya bisa hidup lagi, oke gue fokus di WSBK dengan M1000 itu. Ya, dan agak terseok-seok ya awalnya M1000 itu Awalnya kan. kan yang ngerekrut Michael van der Mark sama Gerd Gerloff kan, karena Ya. tidak, dua balap itu tidak menguntungkan, bawa Toprak juara dunia. Ya, Toprak meskipun ya di awal Phillip Island kemarin Iya, agak kesel emosi juga dia. banget. Dan kan salah satunya setelah BMW ini kayak kena tamparan keras nih. Dan dia masih dikasih konsesi yang sangat enak gitu, lu boleh bikin motor yang tidak sesuai dengan produksi masalnya. Ya, pakai rangka prototipe. Betul, kayak prototipe, dan bentuk fairingnya pun juga kan beda sama M1000 yang dijual kan. Jadi didesain serupa sebaik mungkin supaya ini kompetitif gitu. Hasilnya bagus juara dunia. Tapi ternyata konsep itu dicabut dan tidak boleh dipakai lagi. Makanya sasis yang dipakai di World Superbike tahun ini adalah sasis standar yang dipakai di M1000. Ya. Tidak prototipe lagi. Itu yang bikin kenapa si Toprak tuh kayak marahnya bukan main. Karena motornya nggak bisa belok bagi dia. Apalagi kesel ngelihat Ducati Cup ya. Ducati Cup, karena semua, kalau mungkin dia merasa kalau misalnya gua di belakang mungkin masih ada Yamaha atau Kawasaki atau kalau di Mota ya, itu mungkin oke lah, masih bisa fight gitu. Tapi ternyata pas setelah dia bermasalah, semuanya menang Ducati semua. Iya. Ya None, Ya Petrucci. tiba-tiba Petrucci bisa kenceng-kenceng juga. Kalau Iya. mungkin Bulega, oke lah dia pabrikan. Dan tahun lalu pun gua sama dia fight juara dunia gitu. Sekarang nih semua, ya None sama Petrucci kok bisa di depan juga gitu Iya. di masalah. Itu pun pakai Panigale V4R yang tahun lalu sebenarnya Iya, ya. karena belum ada yang versi R-nya yang Ya, sekarang kan. Gen 7. Iya, gitu juga belum ada ini. Jadi ini bener-bener BMW Iya. kayaknya emang mau turun MotoGP, berarti kemungkinan terbesar MotoGP 2027 ya, Dap? Itu paling benar. Karena kan setelah BMW si Toprak tuh berkeluh kesah kayak, gue pengen cabut aja dari WSBK. Gue cabut kemana? Ke MotoGP. Ya. Ducati Cup juga, motor ada 6. Iya. Sama-sama juga gitu. Nah, Dap, mungkin
seperti biasa kita ngayal nih Dap ya. Oke. Di MotoGP mungkin paling masuk akal 2027 ya. Betul. Kalau lu yang megang kendali BMW Motorrad yang motorsportnya, skuad pembalapnya lu siapa Wah, nih? Menarik. Karena KTM Toprak? gua akan Pedro Acosta dan Toprak. Dua pembalap yang umurnya jauh nih sebenarnya. Oh nih. iya. Kenapa lu pilih dua nama itu? Karena kalau lu BMW sama aku si KTM pasti dia butuh pembalap yang paling gacor dong. Kenapa nggak Pedro Acosta sama Brad Binder aja? Udah bener-bener di KTM aja. Oh. Jangan dibawa ke BMW. Iya. Udah di KTM aja bagi-bagi. Jangan semuanya gacor di BMW semua. Biar BMW masukin ke yang dari WSBK. Mungkin Toprak bisa dibawa ke situ. Toprak Pedro Acosta sama Toprak kalau gue. Itu Lalu siapa ya? sadis sih. Kalau gua ini sih ngayal ya MotoGP 2027. Nah, Kalau David Alonso di Moto2-nya ini bagus, iya. Gua tarik dia. David Alonso. David Alonso. Narik balap. Pembalap keduanya mungkin karena ya balas budi ke Toprak kali ya ngasih gelar Iya. juara dunia pertama nih Iya, buat Toprak. BMW, Toprak deh. Karena ini kan cita-cita lah pembalap Iya. Turki kan bisa turun di kelas Karena kan MotoGP. salah satu cita besar seorang dulu ada Keren Servoglu kan ingin membawa pembalap Turki itu ke MotoGP. Ya mentoknya ke Moto2 doang Itu nih. kan ada si Dennis Oncu kan. Ya, jadi seru nih. Nah, kalau teman-teman gimana nih? Soal BMW kalau jadi ngakuisisi KTM, kayak gimana? Bakal berubah apa di dunia MotoGP bisa terus di kolom Dan apa komentar ya. nama yang cocok untuk motornya? Hmm. Karena selalu M series kan. Ya, M16. MGP kayak nama balapannya. Iya. MGP. Terus di kolom komentar. Selanjutnya kita ngurus apa nih, Dap nih? Kayaknya menarik kuda hitam MotoGP 2025. Lanjut deh. Oke, lanjut.